Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi teman-teman, Tren Quran. Jadi pada kesempatan kali ini kita kembali akan mengulas beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang jumlahnya saya sering menyampaikan ada ribuan sehingga teman-teman yang sudah berkomentar di channel Tren Quran tapi belum ada jawaban. Itu karena kita tidak bisa menjawab semua karena keterbatasan waktu kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas beberapa pertanyaan yang mungkin belum pernah kita jawab. Oke, kita mulai saja. Kita mulai dari yang pertama ini. Saya belum mandi wajib, tapi saya rencana maunya mandi wajib sebelum subuh terus melakukan sholat. Tapi waktu subuh lewat, soalnya lambat bangun. Saya bangun sekitar jam 6.35 pagi. Itu gimana solusinya, Ustaz? Apakah saya melakukan mandi di waktu duhur saja? Jadi teman-teman, kalau kasusnya seperti ini ya, karena mandi wajib itu sunnahnya begitu berhadas besar itu langsung mandi wajib. Jadi kalau teman-teman menunda sampai duhur, maka sholatnya pasti juga akan tertunda dan itu bisa jadi dosa dan pahalanya berkurang karena sholat subuh ada batasnya, kurang lebih di 5.30 maksimalnya. Jadi pada kondisi seperti ini tidak bisa ditunda sampai duhur. Yang bertanya, bagaimana hukumnya jika di saat pertengahan mandi wajib air keran tiba-tiba keruh bercampur pasir, apakah sah mandi wajib? Jadi teman-teman, keruh tidaknya air itu tidak mempengaruhi sah tidaknya mandi wajib, karena keruh belum tentu airnya mustakmal, belum tentu airnya bernajis. Jadi tetap teruskan mandi wajibnya, karena keruh bisa jadi karena misalnya ada pasir, ada tanah, itu tidak menjadi penyebab airnya tidak bisa digunakan mandi wajib. Jadi tetap digunakan selama dia bukan air mustakmal dan tidak bercampur dengan najis. Kalaupun mustakmal itu sudah dijelaskan oleh Gus Bah, kalau dalam kondisi tertentu airnya itu bisa kita katakan mustakmal karena bercampur dengan sisa mandi wajib kita, maka kata Gus Bah, kalau memang tidak ada air sama sekali yang bisa lagi ditemukan, maka bisa meneruskan mandinya menggunakan air tersebut. Artinya kembali ke hadis, karena Nabi pernah menggunakan air dalam satu lubang tanah yang dulu pernah ada bangkai di situ yang meninggal. Nah, itu salah satu dasarnya. Jadi teman-teman teruskan saja mandi wajibnya kalau hanya karena warnanya berubah karena tanah atau pasir. Kemudian apa hukumnya mani yang bercampur dengan urin saat buang air kecil setelah ejakulasi? Ya, tidak ada hukumnya, ya dibersihkan saja, karena saya sudah jelaskan sebelumnya teman-teman, kalau sperma itu bukan najis. Jadi saya memilih pendapat karena itu banyak dalil hadisnya lebih kuat. Karena kalau dikatakan sperma itu najis, maka kita juga ya dari najis. Nah, sperma itu bukan najis, dan mandi wajib yang kita lakukan bukan karena sperma itu najis, tapi memang karena diwajibkan mandi wajib, ada alasan-alasan tertentu, baik itu sisi kesehatan, penyegaran badan, dan lain sebagainya. Tapi sperma bukan mani. Berbeda dengan urin. Urin dia, tapi sperma bukan najis. Berbeda dengan urin. Urin itu dia najis, teman-teman. Jadi harus dibersihkan dan bisa membatalkan wudhu. Jadi kalau misalnya terkena urin, maka bersihkan dan berwudhu jika ingin sholat. Kemudian menggunakan sabun, kan Pak Ustadz, di sini saya mau bertanya, sabun yang digunakan untuk membersihkan tangan itu harus sabun yang baru atau sabun yang... Jadi teman-teman, ini sudah beberapa kali juga kita jelaskan terkait soal penggunaan sabun pada saat mandi wajib. Jadi sebaiknya itu tidak menggunakan sabun pada saat mandi wajib.
Kalaupun tetap mau menggunakan, maka selesaikan dulu mandi wajibnya, baru setelah itu mandi seperti biasa. Jadi karena mandi wajib itu sebenarnya simple, niat, kemudian mengguyur air ke seluruh tubuh, usahakan semua basah dan bersih dari najis, itu sudah sah. Entah itu niatnya pakai bahasa Indonesia, kemudian niatnya itu pakai yang simple, yang singkat, itu tidak masalah teman-teman. Yang jelas harus seluruh badan basah dan bersih dari najis, itu sudah sah. Kalau setelahnya mau dilanjutkan dengan mandi biasa, itu boleh, silahkan saja. Kemudian dari Sioliting, bagaimana kalau ingin mandi wajib ketika berada di tengah proses mandi wajib, saya mengulang dari awal. Ketika saya ingin baru mulai ulang lagi, saya pun ragu apakah air yang sudah ada di kepala saya itu tetesannya kena kaki menjadi air mustakmal. Jadi teman-teman, air mustakmal itu tidak bisa diterjemahkan seperti itu. Kalau misalnya menyiram kepala, kemudian dari kepala itu turun ke air, turun ke kaki, apakah yang kena kaki itu mustakmal karena sudah kena kepala sebelumnya? Maksudnya seperti itu. Jadi itu bukan air mustakmal, teman-teman. Kecuali airnya itu memang sudah terpisah dari badan kita. Jadi teman-teman sudah misalnya menggunakan air mandi wajib, kemudian sudah terpisah dari badan, jatuh ke ember, itu kalau teman-teman gunakan itu airnya mustakmal. Tapi kalau dari kepala turun ke kaki, itu belum mustakmal karena itu masih proses pembersihan dan masih menyatu dengan tubuh kita, masih masih sedang digunakan airnya. Jadi itu bukan mustakmal. Itu juga sudah dijelaskan oleh beberapa pakar, beberapa ulama. Kemudian kalau misalnya bak mandi kita besar, tetapi sebelum airnya mencapai 2 kula, terpercik air kecil dan diisi terus airnya hingga penuh melebihi 2 kula, airnya jadi suci atau tidak untuk mandi junub. Jadi teman-teman, prinsipnya 2 kula itu ukurannya antara 60 kali 60 kali 60, panjang kali lebar kali tingginya. Kalaupun sebelumnya sudah terkena air seni misalnya, tapi kemudian dipenuhi, maka itu tetap bisa digunakan sepanjang 2 kula itu pun bisa batal kalau air yang bercampur itu terlalu banyak. Misalnya jumlah air seninya lebih banyak dari air sucinya, maka itu pun tidak bisa digunakan sekalipun 2 kula. Tapi kalau hanya tetesan sedikit yang persentasenya bahkan di bawah 1%, itu boleh. Karena kalau terlalu banyak kemudian merubah warnanya, merubah baunya, merubah rasanya, maka itu jangan digunakan. Kalau cuma sedikit itu boleh. Kemudian selanjutnya ini kita lanjut saja. Kalau digabung dengan keramas gimana Pak? Karena cowok suka pakai minyak rambut, bisa saja minyak rambut menghalangi masuknya air ke dalam kepala atau air rambut. Jadi teman-teman, karena Nabi itu tidak menggunakan minyak ya, jadi pada saat mandi wajib itu dia sudah tidak ada minyak. Saran kita kalau misalnya ada yang dalam kondisi seperti ini di kepalanya berminyak dan kalau disiram air itu tidak tembus, sebaiknya keramas dulu teman-teman, mandi biasa dulu. Setelah mandi biasanya kelar, sudah bersih, rambutnya juga sudah tidak berminyak, baru kemudian mandi wajib, itu jauh lebih baik. Karena kalau mandi wajib dulu, itu sebaiknya tidak keramas kalau mandi wajib, karena airnya mutagoyir, airnya bercampur. Jadi sebaiknya langkahnya itu kalau dalam kondisi seperti ini, sebaiknya keramas dulu baru mandi wajib. Kalau baca niat wudhu harusnya asgori, tapi aku baca niatnya asdori. Ya gimana ini? Kalau niat ya, niat itu dalam hati. Yang penting teman-teman dalam hati seperti apa yang diniatkan. Bisa saja lafalnya salah, tapi niatnya itu tidak bisa salah, Pak. Kemudian
Apakah harus membaca doa setelah wudhu dan kapan membaca doa setelah wudhu ketika mandi wajib? Jadi teman-teman kalau mau membaca doa setelah wudhu, ada buku yang menjelaskan bahwa itu dibaca setelah mandi wajib. Jadi setelah mandi wajib itu karena sama-sama niatnya itu sebenarnya membersihkan atau bersuci. Jadi karena lafaz doa setelah wudhu adalah memohon agar senantiasa dijadikan hamba yang selalu bersuci, maka itu dibaca di akhir sebagaimana dijelaskan oleh salah satu buku yang menjelaskan soal taharah. Kalau saat mandi wajib, membasuh kaki dengan air bekas cuci kaki kita sendiri apakah sah? Sebaiknya tidak dilakukan, itu mustakmal. Bolehkah pas setelah mandi biasa pakai sabun sampo? Badan dikeringkan lalu mulai mandi wajib. Apakah boleh? Boleh, diawali dengan mandi biasa dulu, itu sudah kita jelaskan tadi. Kalau water heater gimana Pak Ustadz? Pemanas air matahari. Pemanas air. Nah, itu dia teman-teman. Pemanas air matahari itu bukan dipanaskan dari matahari. Hanya teman-teman, dia mengambil energi dari matahari. Beda dengan air yang dipanaskan matahari langsung, itu panas karena energi mataharinya langsung. Berbeda dengan pemanas matahari, alatnya itu digunakan untuk mengambil energi dari matahari, kemudian dirubah menjadi panas, dan berubahlah airnya menjadi panas. Jadi air yang dipanaskan dengan water heater itu dipanaskan dengan pemanas yang sumber energinya dari matahari, bukan dipanaskan langsung dari air matahari. Jadi itu boleh teman-teman, sepanjang tidak menimbulkan mudarat. Kalau airnya terlalu panas maka sebaiknya dihindari. Tobat maksiat. Oke. Apabila kita seorang istri sedang berjunub dan belum bersuci mandi wajib lalu mencuci mukena wanita, juga pakaian sholat suami yang termasuk kain sarung, sajadah dan lain-lain, sementara istri belum bersuci mandi junub, lalu dengan bagaimana pakaian sholat yang sudah bersih dicuci, apakah hukumnya pakaian sholat mukena termasuk suci? Ya. Ya, karena kondisi seseorang yang sedang berjunub itu tidak bisa membuat barang yang dia sentuh juga kemudian menjadi najis, teman-teman. Itu tidak mempengaruhi. Adapun dengan Al-Quran itu dilarang disentuh karena kita bernajis, bukan karena itu akan merubah status Al-Quran jadi bernajis, bukan, karena kita memang bernajis kemudian dilarang. Intinya kita dilarang menyentuh hal-hal yang suci. Tapi kalau kita menyentuh sarung, kemudian pakaian kotor untuk dicuci, itu tidak merubah status sarung atau baju itu menjadi menjadi tidak suci. Jadi ya tetap suci jawabannya. Boleh baca niat mandi wajib di awal? Boleh. Saat wudhu mandi wajib akan baca niat wudhu? Baca. Saat membersihkan kemaluan, bolehkah pakai sabun setelah itu mencuci kedua tangan dengan sabun? Boleh. Jadi ini semua boleh dilakukan teman-teman. Dan satu persatu ini sebenarnya sudah kita buatkan videonya satu persatu. Jadi ini kesimpulannya semua boleh dan sudah kita jawab di beberapa video. Kemudian ceramahnya kurang lancar, masih mikir-mikir dulu, cari ustaz yang lain yang enak dengar terus. Oke, silahkan. Kan di kaki aku di pinggir kuku itu ada seperti kotoran, apakah sama di wajibnya Ustaz? Kalau misalnya sulit dibersihkan dan itu bukan najis, ya sah, tetap sah. Assalamualaikum, saya bertanya apakah mandi wajib langsung di bawah air keran? Itu sah. Jadi mau langsung di bawah air keran, mau dengan gayung, mau dari ember, mau dari sungai langsung, itu sah. Intinya air yang digunakan itu bukan air yang najis, air yang tidak suci, air yang mustakmal. Selain dari itu, mau dengan cara apa saja langsung nyemplung di sungai juga bisa teman-teman.
Sebelumnya saya berjunub pada jam 10 pagi, lalu saya mandi wajib pada jam 10 pagi, yaitu sebelum waktu duhur. Apakah boleh? Boleh. Apa saya mau nanya, kalau misalkan mandi wajib sudah di bagian akhir dan mencuci kaki di bagian akhir, tapi tiba-tiba air keran mati, terus saya ambil air dengan menggunakan gayung. Apakah sah? Sah. Kalau pakai selang langsung dialiri ke seluruh tubuh. Boleh, itu sudah kita jawab dan sudah kita buatkan videonya. Kita mandi wajib dengan air, tapi kita ragu akan kesucian dan kita juga ragu akan najis air tersebut. Apakah sah jika kita mandi wajib dengan air itu? Itu harus diperjelas ragu karena apa. Jadi kalau ragu akan kesuciannya air itu, lihat saja dia cukup 2 kula atau tidak. Kalau cukup 2 kula, kemudian misalnya pernah tertetes air, misalnya ada kotoran cecak misalnya, itu tetap sah teman-teman, sepanjang dia jumlah najis yang bercampur dengan air yang 2 kula itu tidak sampai merubah warna, bau, dan rasanya. Oke, terlalu banyak teman-teman, saya sudah sampaikan ada ribuan pertanyaan. Kalau saya tidak sanggup menjawab pertanyaan teman-teman satu persatu, saya mohon maaf. Dan insya Allah kita akan terus buatkan video seperti ini biar bisa menjawab satu pertanyaan teman-teman yang belum terjawab. Oke, mungkin itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.